Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang quality cost atau biaya kualitas. 4 kategori biaya kualitas. Sebelum kita berbicara tentang biaya kualitas, mari kita bahas tentang apa itu kualitas. Kualitas itu sering disebut sebagai derajat atau tingkat keunggulan. Maka semakin unggul suatu produk atau jasa, maka bisa dibilang produk atau jasa tersebut berkualitas. Secara operasional, produk atau layanan yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Harapan pelanggan berhubungan dengan atribut seperti kinerja produk, keandalan, daya tahan, dan kesesuaian untuk digunakan. Jadi, apa itu biaya kualitas atau cost quality? Biaya kualitas adalah suatu biaya yang timbul karena perusahaan memiliki produk atau jasa yang buruk. Karena produk atau jasa yang buruk itu, maka perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk membuat produk itu menjadi berkualitas. Ada 4 kategori dalam biaya kualitas. Yang pertama, ada biaya pencegahan. Adanya biaya ini digunakan untuk mencegah setiap kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada kualitas produk. Biaya ini termasuk biaya yang paling murah. Yang kedua ada biaya appraisal, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendeteksi unit produk mana yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produk yang cacat sebelum dikirim kepada pelanggan. Dan yang keempat, ada biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produk yang cacat setelah dikirim ke pelanggan. Selanjutnya contoh-contoh dari 4 kategori biaya kualitas. Pertama ada prevention cost. Yang termasuk prevention cost itu bisa dari design engineering, process engineering, supplier evaluation, preventive equipment, maintenance, quality training, testing of new material. Kedua adalah appraisal cost, yang termasuk ada inspection, online product, manufacturer and process inspection, dan product testing. Tiga ada internal failure cost. Ada spoilage, rework, scrap, machine repair, manufacturing or process engineering on internal failure. Dan yang terakhir ada external failure cost. Yang termasuk external failure cost ada customer support, manufacturing or process engineering for external failures, warranty repairs, repair cost, dan liability claims. Tadi sebelumnya kita membahas tentang 4 kategori dalam biaya kualitas. Itu semua termasuk dalam pengukuran finansial dalam meningkatkan kualitas. Sekarang kita akan membahas tentang pengukuran non-finansial dalam meningkatkan kualitas. Di sini dalam sudut pandang pelanggan atau customer perspective. Jadi di sini ada beberapa contoh pengukuran non-finansial dari sudut pandang pelanggan untuk meningkatkan kualitas. Yaitu pertama, informasi riset pasar tentang preferensi pelanggan dan kepuasan pelanggan dengan fitur produk tertentu untuk mengukur kualitas desainnya. Yang kedua, pengukurannya itu melihat pangsa pasar. Yang tiga, persentase pelanggan yang sangat puas. Yang keempat, jumlah unit cacat yang dikirim ke pelanggan sebagai persentase dari total unit yang dikirim. Yang kelima, jumlah keluhan pelanggan. Yang keenam, melihat persentase produk yang gagal setelah pengiriman. Yang ketujuh, melihat average delivery delay. Dan yang terakhir, melihat one time delivery rate-nya. Tiga metode untuk mendeteksi masalah kualitas produk dan bagaimana untuk meningkatkan kualitasnya. Yang pertama ada metode control charts. Yang kedua ada metode Pareto diagrams. Dan yang ketiga itu ada metode cause and effect diagrams.
Control charts, di sini pengertian dari control chart atau dalam bahasa Indonesia disebut peta kendali. Yang diberikan oleh engine adalah grafik dengan mencantumkan batas maksimum dan batas minimum yang merupakan batas daerah pengendalian atau pengendalian kualitas statis. Control chart sendiri merupakan suatu quality tool yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah proses tersebut dalam kondisi terkontrol secara statistik ataukah tidak. Berikut manfaat dari control chart sendiri. Di sini untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi selama satu periode produksi, kemudian memberikan informasi proses secara kronologis, yakni menunjukkan bagaimana pengaruh berbagai faktor, misalnya material, manusia, metode, dan lain sebagainya, terhadap proses produksi. Lanjut ke mengidentifikasi gejala penyimpangan suatu proses, yakni dengan memperhatikan pola atas pergerakan titik-titik, sehingga dapat dihindari over control, yaitu pengontrolan terlalu ketat, sehingga dapat menurunkan efisiensi, maupun under control, yaitu pengontrolan terlalu longgar, sehingga dapat menurunkan mutu. Untuk contoh control chart sendiri dapat kita perhatikan dari perbedaan antara kedua tabel yang dimana production line A dan production line B. Di sini kita dapat memperhatikan pola atas pergerakan titik-titik antara kedua tabel tersebut berbeda. Masuk kepada Pareto diagram. Diagram Pareto sendiri adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian, di mana urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi paling kiri sehingga grafik terendah paling kanan. Dalam aplikasinya, diagram Pareto sangat bermanfaat dalam menentukan dan mengidentifikasi prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Permasalahan yang paling banyak dan sering terjadi adalah prioritas utama kita untuk melakukan tindakan. Ini salah satu gambaran dari Pareto diagram sendiri, yang dimana tadi disebutkan bahwa Pareto diagram itu urutannya itu dimulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Nah, jadi telah dijelaskan di dalam tabel ini bahwasanya bagian sisi sebelah kiri itu rentan permasalahan itu yang paling tinggi mengenai rentan 700, dan yang paling terendah sendiri itu di bagian sebelah kanan ada rentan di bawah 100. Selanjutnya ada cause and effect diagram. Penyebab dan akibat diagram ya artinya. Cause and effect diagram ini juga biasa disebut dengan fishbone diagram. Merupakan salah satu alat dari QC7 tools quality control 7 quality control peralatan kontrol yang dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Fishbone diagram ini dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Flashbone diagram atau cause and effect diagram ini dipergunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan, mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah, dan membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta lebih lanjut. Nah, ini adalah contoh dari cause and effect diagram atau disebut dengan fishbone diagram. Bisa kita lihat sendiri bentuk dari fishbone diagram ini menyerupai dari tulang ikan. Nah, kita lihat contohnya. Cause and effect, ada sebab dan akibat. Mengapa suatu permasalahan itu terjadi? Kita lihat di situ ada human factor. Nah, human factornya bisa dilihat dari contohnya poor training, pelatihan yang jelek. Dari pelatihan yang jelek itu akan menghasilkan method and design faktor yang jelek. Contohnya itu dia menghasilkan flawed part design yang jelek. Nah, dari flow yang part design yang jelek itu
akan menyebabkan sebab akibat yang jelek juga, dari mesinnya jelek dan materialnya juga jelek. Peningkatan kualitas program menggunakan keuangan dan tindakan non-keuangan untuk mengevaluasi kualitas. Ukuran COQ dan ukuran non-keuangan saling melengkapi. Tanpa keuangan, ukuran kualitas, perusahaan dapat menghabiskan lebih banyak uang untuk meningkatkan non-finansial ukuran kualitas daripada nilainya. Tanpa ukuran kualitas non-finansial, masalah kualitas mungkin tidak diidentifikasi. Sebagian besar organisasi menggunakan kedua jenis pengukuran untuk mengukur kinerja kualitas, seperti McDonald misalnya, mengevaluasi karyawan dan pewaralaba individu pada berbagai ukuran kualitas dan kepuasan pelanggan. Seorang pembelanja misteri, pihak luar yang dikontrak oleh McDonald untuk mengevaluasi kinerja restoran, performance-nya, skor restoran individu pada kualitas, kebersihan, layanan, dan nilai. Customer response time. Customer response time itu yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pesanan dari pelanggan, yang dihitung dari saat pelanggan melakukan pemesanan sampai dengan produk yang dipesan tersebut sampai kepada pelanggan. Perusahaan belakangan ini semakin memperhatikan customer response time dalam rangka memperoleh keunggulan kompetitif. Semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pesanan, pelanggan akan semakin baik. Bottleneck merupakan suatu kondisi yang dapat terjadi pada kegiatan operasional suatu usaha. Secara sederhana, kondisi bottleneck atau leher botol diilustrasikan sebagai ketidakmampuan suatu unit usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. Kondisi ini dapat terjadi karena dua faktor. Faktor pertama yaitu jumlah bahan baku yang perlu diolah oleh unit usaha jauh lebih tinggi daripada sumber daya manusia atau peralatan yang tersedia untuk mengolah bahan baku tersebut. Faktor kedua yaitu unit usaha tidak memiliki proses pengolahan produk yang efektif dan efisien. Managing bottleneck. Teori kendala atau TOC menjelaskan metode untuk memaksimalkan pendapatan operasional ketika menghadapi beberapa operasi bottleneck dan non-bottleneck. TOC mendefinisikan 3 langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, margin throughput, sama dengan pendapatan dikurangi biaya bahan langsung dari barang yang dijual. Yang kedua, investasi sama dengan jumlah biaya bahan dalam bahan langsung, bahan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Terus biaya R&D dan biaya peralatan dan bangunan. Yang ketiga yaitu biaya operasi, sama dengan semua biaya operasi selain bahan langsung yang dikeluarkan untuk mendapatkan margin throughput. Biaya operasional meliputi gaji dan upah sewa, utilitas, penyusutan, dan sejenisnya. Tujuan TOC adalah untuk meningkatkan margin throughput sambil mengurangi investasi dan biaya operasional. TOC mempertimbangkan cakrawala waktu jangka pendek dan mengasumsikan biaya operasi diperbaiki. Ini berfokus pada pengelolaan operasi kemacetan seperti yang dijelaskan dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu kenali bahwa operasi bottleneck menentukan margin throughput dari seluruh sistem. Langkah kedua yaitu identifikasi operasi bottleneck dengan mengidentifikasi operasi dengan jumlah besar persediaan yang menunggu untuk dikerjakan. Langkah ketiga yaitu buat operasi bottleneck tetap sibuk dan subordinasikan semua operasi non-bottleneck terkait dengan operasi bottleneck. Artinya, kebutuhan operasi kemacetan menentukan jadwal produksi dari operasi non-bottleneck.